Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusfia Jafarmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kode etik guru sebagai tugas aksi nyata modul 3 PPG Guru Tertentu 2025. Guru cermin teladan generasi bangsa. Kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Seperti yang sudah kita tahu, setiap profesi pasti menuntut kita untuk dapat berinteraksi dengan publik. Namun, tak jarang pula permasalahan timbul akibat interaksi tersebut. Guru adalah suatu profesi yang memiliki tugas tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid, namun juga mendidik murid. Dalam kesehariannya, guru juga melakukan banyak sekali interaksi, tidak hanya dengan murid, namun dengan masyarakat. Pedoman tindakan profesional yang membantu guru untuk mencerminkan tindakan sebagai seorang guru ialah kode etik guru. Tujuan dari kode etik guru, menjamin integritas guru dengan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, membangun kepercayaan publik, mengatur perilaku profesional dengan mematuhi batasan untuk menjaga nama baik profesi, melindungi hak dan kepentingan peserta didik, menghindari penyalahgunaan wewenang. Kode etik guru memiliki 3 prinsip, yaitu etika terhadap pengetahuan, etika terhadap peserta didik, dan etika terhadap profesi. Etika terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, integritas intelektual, menghormati hakikat ilmu. Guru harus memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, penyelidikan, pembuktian, dan pengujian kebenarannya yang menggunakan metodologi berbeda setiap bidang pengetahuan. Yang kedua, integritas kejuruan, menghormati pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional, mengikuti perkembangan pengetahuan untuk memperluas wawasan dan keterampilan agar tetap relevan dengan zaman peserta didik. Yang ketiga, keberanian moral, berani dalam membuat keputusan untuk mengajarkan materi atau menggunakan metode yang tidak populer atau sering tidak disukai pada peserta didik, apabila secara integritas intelektual adalah benar. Berikutnya adalah etika terhadap peserta didik. Yang pertama, mendahulukan kepentingan orang lain, menempatkan kepentingan peserta didik di atas kepentingan pribadi dalam konteks mendidik peserta didik menjadi berkarakter dan berintelektual. Yang kedua, tidak berpihak, memandang peserta didik sama dengan memberi perilaku adil tanpa memandang latar belakang keluarga, agama, budaya, dan status. Yang ketiga, memiliki wawasan kemanusiaan, berempati, dan peka terhadap keberagaman latar belakang peserta didik untuk menghindari stereotip. Yang keempat, memikul tanggung jawab pengaruh. Guru bertanggung jawab untuk mendidik dan memberi teladan yang baik supaya peserta didik menerima pengaruh yang positif dan tetap diingat dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir adalah etika terhadap profesi. Yang pertama, kerendahan hati, berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah dalam pengetahuan dan perilaku. Kedua, kolegalitas, menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja, belajar dari pengalaman rekan kerja, dan saling memberikan umpan balik yang membangun untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Yang ketiga, kemitraan, mengakui peserta didik dan orang tua adalah mitra yang memiliki kontribusi penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, tanggung jawab dan aspirasi profesi, berani menyuarakan ide atau pendapat mengenai pendidikan yang membangun. Selanjutnya adalah cara mengatur perilaku guru. Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ataupun mengatur perilaku guru. Yang pertama, memberi sosialisasi dan pendidikan kode etik melalui pelatihan, seminar, workshop. Yang kedua, melakukan pengawasan serta evaluasi berkala yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas dengan memberikan instrumen penilaian sikap dan etik. Yang ketiga, pemberian sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Sanksi yang bisa diberikan yaitu teguran, pembinaan, peringatan tertulis, penurunan pangkat, atau bahkan pemberhentian. Yang keempat, keteladanan dari pimpinan sekolah akan membentuk karakter profesionalisme guru.
Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri dengan ikut serta dalam pelatihan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung perilaku positif. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Apakah perilaku guru perlu diatur? Jangan lupa untuk memberikan umpan balik Bapak Ibu Guru di kolom komentar ya. Terima kasih. Teladan guru adalah pondasi emas masa depan generasi bangsa.